Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cinta Lingkungan. Beberapa episode yang lalu kita sudah membahas mengenai tanaman. Namun teman-teman, bukan berarti kita stop membahas tanaman ya. Alangkah baiknya kita seling dulu dengan topik yang lain, yaitu mengenai sampah. Nah, kenapa sampah? Permasalahannya beberapa pekan yang lalu saya membaca ya gitu ya, dan saya melihat juga di internet bahwa Bandung darurat sampah, mengalami kebanjiran besar. Kemudian bukan hanya di Bandung, tapi di lingkungan kita juga banyak sekali penumpukan sampah. Bahkan ada TPS yang sampai meledak. Wow, luar biasa efek domino dari sampah ini teman-teman. Nah, dan ini semua menyangkut kehidupan bermasyarakat kita juga. Kita akhirnya mendapatkan imbas dari pembuangan sampah yang tidak terkontrol, yang sangat banyak, dan mungkin sangat minim sekali orang-orang yang memperhatikan untuk pemilahan sampah itu sendiri sampai mengolahnya. Nah, insya Allah pada kali ini saya akan berikhtiar untuk membedakan antara sampah organik dan anorganik. Nanti kita lihat contoh-contohnya seperti apa, dan kita coba untuk kira-kira untuk daur ulangnya atau manajemen sampahnya itu seperti apa. Oke teman-teman, mari kita saksikan. Banyak yang balik lagi karena jalannya di portal dan tertutup oleh tumpukan sampah teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ini jalan, harusnya jalan, cuman ini tertutup semuanya sama sampah. Luar biasa. Ini sampah semuanya ya, organik, anorganik, numpuk semua di sini. Ini benar-benar sampah semuanya teman-teman. Di sana jalan teman-teman ya, tapi ketutup semuanya sama sampah. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan mencoba ya membedakan sampah organik dan anorganik. Nah, saya tidak akan membahas dulu sampah B3 dan lain sebagainya, karena kita ke depannya itu mencoba akan mengintegrasikan dan kita akan memanfaatkan yang memang kita mampu dulu. Nah, yang saya lihat di sini adalah ada potensi kita mampu insya Allah ya, walaupun dalam skala rumah tangga gitu ya, untuk memanage sampah organik dan anorganik. Nah, oke. Kali ini saya akan membahas organik. Organik adalah sampah yang mudah terurai teman-teman. Itu semuanya unsurnya dari alam, biasanya dari sampah sisa dapur ya, dari sayuran, dari hewan, kemudian dari sisa-sisa pakan dan lain sebagainya. Mudah terurai karena dengan tidak dibantu oleh kita pun itu akan terurai oleh alam dengan sangat cepat teman-teman. Itu yang organik ya. Kemudian yang anorganik, ini yang tidak mudah terurai teman-teman. Sampah anorganik bisa saja dia terurainya puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun teman-teman. Nah ini ya teman-teman, yang kategorinya tidak bisa diurai oleh secara alami ya, melainkan harus menggunakan teknologi atau rekayasa engineering dan lain sebagainya. Oke, sudah mengerti kan perbedaan antara organik dan anorganik? Nah, untuk contohnya, mari kita lihat. Di sini teman-teman, saya punya beberapa sampel sampah organik dan anorganik yang seringkali kita temukan di rumah tangga atau di rumahan atau di wilayah kita sendiri ya. Nah, contohnya teman-teman, di sini saya akan memisahkan sampah di sini dan membagikan sesuai dengan tong sampah ini ya. Di sini tong sampahnya ada organik yang di sini dan anorganik yang di sini sebelah kanan saya. Nah, langsung aja kita bedakan ya. Kita coba. Di sini ada cangkang telur teman-teman. Cangkang telur ini kalau dilihat ini keras ya. Namun karena ini berasal dari
langsung dari hewan, dari ayam itu sendiri, walaupun keras tapi dia sudah mudah terurai teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita nanti meremasnya dengan partikel-partikel kecil ya, seperti ini. Nah, insya Allah ini akan lebih mudah terurai teman-teman. Dan ini kaya akan nutrisi juga. Biasanya kalau saya pernah lihat gitu ya dan membaca, ternyata di sini juga bisa digunakan untuk proses penyamaian tanaman. Nah, insya Allah bisa bermanfaat juga untuk tanamannya. Kemudian di sini juga bisa untuk pembuatan pupuk dan lain sebagainya ya. Nah, ini saya kategorikan ini sebagai organik teman-teman ya. Kita masukkan ke keranjang organik. Kemudian teman-teman, nah ini saya ada sisa dari kulit pisang ya. Ini kulit pisang sama karena ini langsung dari alam ya, dari pohon pisang menghasilkan pisang ya, pisangnya kita makan. Nah, ini adalah sampah organik. Ini cukup bisa dengan cepat terurai. Kita lempar ke tanah pun udah jadi humus atau kompos itu sendiri ya. Ini kita masukkan ke keranjang organik. Kemudian ada kalanya ini plastik nih. Ini plastik sudah tentunya ini anorganik ya. Ini sangat sulit sekali didaur ulang. Walaupun sekarang ini sudah ada tren plastik ini ya, yang plastik organik ya. Nah, namun ketika kita menemukan sampah plastik ini di rumah kita, maka kita masukkan ke dalam kategori keranjang yang anorganik. Ini juga sama teman-teman, ini label dari minyak goreng ya, ini masuknya ke anorganik. Ini juga sama, kresek ya, kresek atau plastik ini sama yang anorganik ya. Nah, di sini ada ranting-ranting pohon teman-teman, ada ranting pohon atau misalnya ibu-ibu kalau lagi di dapur suka ada potongan-potongan kayak daun seperti ini ya. Ini masuknya organik ya teman-teman. Walaupun misalnya ini ranting pohon cukup keras, namun ini masih bisa terurai dengan cepat dan ini ramah lingkungan. Saya pun di sini masih punya sampah organik. Nah, di sini saya punya juga ini sampah, ini bekas terong dan ini lenca ya. Ini nggak tuntas, harusnya masih bisa dimanfaatkan. Cuman ya inilah kadang waste di dapur ini kita tidak jeli, tidak tuntas gitu. Kadang ada sisa makanan, sisa nasi, ataupun misalnya sayuran-sayuran yang masih bisa dimanfaatkan, ternyata malah dibuang. Jadi masuknya ke sampah organik ya. Nah, di sini sampah organik semuanya. Lalu saya di sini punya botol bekas minyak kelapa. Nah, ini sudah jelas ya. Ini sulit untuk didaur ulang secara alamiah, harus menggunakan proses. Nah, ini masuknya ke anorganik. Ini kertas ada beberapa literasi yang bilang ini anorganik, ini organik. Cuman saya di sini lebih mengklasifikasikannya ini kepada organik. Nah, ini teman-teman, ini plastik yang cukup solid. Ini jelas ini anorganik. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman pasti menemukan banyak sekali para penjual yang memang menggunakan cup gelas plastik ya. Ini sudah jelas ini masuknya ke anorganik. Dan ini ada sisa-sisa makanan, ada tepung roti, ada kulit rambutan ya. Terus kemudian ada sisa makan semangka, jelas-jelas ada petai juga nih. Nah, ini masuknya jelas-jelas ke organik. Nah, teman-teman, karena di sini sudah penuh ya tempatnya, saya pakai tempat tambahan. Di sini ada kardus, ini sebagai tempat tambahan aja ya, ini anorganik ya, dan ini sebagai organik. Oke teman-teman, itu pemisahan antara organik dan anorganik ya. Nah, secara singkatnya seperti itu. Dengan teman-teman bisa memisahkan antara dua tempat ini sudah sangat bisa membantu teman-teman. Kenapa?
Karena dengan kita sudah memisahkan seperti ini, kita lebih mudah untuk memprospek ke depannya sampah mana yang bisa kita buang atau sampah mana yang memang bisa kita gunakan kembali. Bahkan kita konversi menjadi pupuk, menjadi kerajinan, dan menjadi pemanfaatan untuk yang lainnya. Sebenarnya di sini pun kita sudah bisa memanfaatkan dan kita bisa memanage mana yang bisa di reduce, di reuse, dan recycle.